Dia itu kayak pemain cadangan yang selalu siap masuk pas dibutuhin tanpa ribut. Nah, itulah kenapa kita sebut klorida itu sebagai pendukung fleksibel. Dia nggak nentuin arah permainan, tapi tanpa dia formasi jadi kacau. Lalu, untuk analogi pendukung fleksibelnya, jadi klorida itu dominan di luar sel. Dan karena nggak punya pompa aktif, dia itu pasrah aja mengikuti gradien elektrokimianya. Selanjutnya, untuk potensial keseimbangan kloridanya, jadi nilainya minus 70 mV, persis sama dengan potensial membran istirahat. Makanya klorida itu nggak nyumbang langsung ke potensial membran, dia malah dikendaliin sama potensial itu sendiri. Kemudian ada studi kasus pertama tentang neuron GABAergic, sang penenang yang tak bersuara. Sekarang bayangin begini, jadi otak kita itu tiap detik dihujani 1 miliar sinyal listrik. Kalau semuanya nyala terus, maka otak kita bakal kejang. Terus datanglah neuron GABAergic, sang penjaga ketenangan. Dia rilis GABA yang bukan kanal klorida di neuron target. Tapi di otak bayi yang baru lahir, klorida itu tinggi karena NKCC1 masih jadi raja. Akibatnya, potensial klorida itu kurang lebih minus 40 mV. Potensial membran itu berjumlah minus 70 mV sehingga klorida itu malah keluar. Jadi GABA itu bikin neuron depolarisasi, bukan hyperpolarisasi. Artinya GABA itu jadi eksitatorik. Nah, ini normal di awal kehidupan, tapi kalau berlanjut, resiko epilepsi neonatal itu meningkat. Untungnya, seiring usia, KCC2 itu mulai naik daun, klorida itu turun, sehingga potensial klorida itu berjumlah minus 70 mV. Sekarang, klorida itu masuk, akibatnya neuron itu tenang, sampai GABA itu kembali jadi penenang. Intinya, klorida itu nggak baik atau jahat, fungsinya tergantung konteks gradiennya. Intinya, ini pelajaran hidup juga. Jangan menjudge peran seseorang tanpa lihat kondisinya. Pesan amanatnya, di dunia yang suka pamer, jadilah klorida. Diam, tapi penjaga keseimbangan. Kedua, distribusi pasif klorida. Pasrah, tapi cerdas. Gradien konsentrasi dorong klorida itu keluar, karena memang pada dasarnya lebih banyak di luar. Tapi, gradien listrik itu tarik dia masuk, karena dalam sel itu negatif. Alhasil, dua kekuatan ini balance, dan klorida itu diam di tempatnya tanpa perlu energi. Kalau kita analogikan ke balon berisi air, maka tekan satu sisi, maka air itu mengalir ke sisi lain biar tekanannya stabil. Nah, klorida itu kayak air itu, nggak lawan arus tapi justru bikin sistem stabil. Selanjutnya, ada studi kasus kedua, yaitu fibrosis kistik, yaitu ketika klorida itu terpenjara. Nah, gara-gara mutasi di gen CFTR, klorida itu nggak bisa keluar dari sel epitel paru-paru. Akibatnya